selamat bertemu kembali buat anak didik kami semuanya, khususnya kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 7 bersama saya Ibu Ernina Baban. Kali ini kita akan belajar sejarah ya, lanjutan materi minggu lalu. Nah, anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan siapkan catatanmu karena mana tahu ada nanti informasi-informasi penting yang tidak Ibu tuliskan atau tidak Ibu buatkan di PowerPoint, tapi nanti Ibu sebutkan secara lisan. Oke. Nah, anak didik kami mohon perhatikan ya dan pahami dengan baik ya materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Nah, pertama sekali ya, adapun tujuan pembelajaran kenapa kita harus mempelajari ini, yang pertama adalah kita kembali dapat menceritakan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu yang kedua, menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, nah ini adalah dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk topik kali ini. Oke. Nah, sejak awal Masehi kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah dikenal sebagai sebagai negara sumber penghasil rempah-rempah. Ya, dan rempah-rempah tersebut ya, rempah-rempah yang negara Indonesia miliki ini sangat dibutuhkan sekali itu oleh Eropa ya, oleh bangsa Eropa ya, yang mereka gunakan sebagai obat dan bumbu masakan. Oke. Lalu tingginya harga rempah-rempah di pasaran Eropa ya, sehingga mendorong nanti bangsa Eropa ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Oke. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama sekali adalah Indonesia memiliki daya tarik ya. Indonesia memiliki daya tarik. Nah, Indonesia memiliki daya tarik di sini maksudnya apa ya? Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah sehingga menarik keinginan bangsa Eropa ya datang ke Indonesia dan mendapat rempah-rempah itu kemudian mereka jual kembali di pasaran Eropa dengan harga yang mahal. Ya, jadi latar belakang yang pertama itu adalah daya tarik Indonesia. Ya, nah contoh rempah-rempah ya yang ada di Indonesia. Nah, didik kami perhatikan, ini ada cengkeh, ada pala, ada kemiri, ada keluak, lalu bunga lawang, kayu manis, dan kayu secang. Ya, nah ini adalah contoh rempah-rempah yang ingin diambil bangsa Eropa ke Indonesia ya, dan digunakan sebagai obat dan bumbu-bumbu masakan ya, yang akan mereka jual di pasaran Eropa dengan harga yang mahal ya. Nah, jadi anak didik kami ya, kita harus bangga, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga ya. Lihatlah bangsa Eropa aja ya ingin datang ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia karena Indonesia itu adalah salah satu negara ya yang kaya akan sumber rempah-rempah ya. Dan inilah kira-kira ya rempah-rempah yang ingin dikuasai bangsa Eropa ya, dan dijual ke pasaran Eropa dengan harga yang mahal ya. Apalagi ini kayu secang ya, ini sangat baik sekali dikonsumsi untuk imun ya, daya tahan tubuh, apalagi kondisi sekarang ini kayu manis ya, itu sangat baik sekali ya untuk daya tahan tubuh kita khususnya ini ya. Nah, lalu seperti inilah kegiatan perdagangan yang dilakukan bangsa Eropa ya untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia ya, seperti inilah kira-kira. Oke. Nah, kita lanjut. Latar belakang yang kedua itu adalah adanya semangat 3G. Ya, adanya semangat 3G. Nah, apa di sini maksudnya semangat 3G? Semangat 3G ini ada gold ya,
Pertama, gold itu mendapatkan kekayaan emas, ya. Gold itu emas, yaitu untuk mendapatkan kekayaan. Lalu yang kedua, glory, ya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dengan ingin mendapatkan glory, ya, atau mendapatkan kejayaan dengan cara menguasai negara Indonesia, ya, atau menaklukkan. Lalu yang ketiga itu adalah gospel. Gospel itu adalah menyebarkan agama Nasrani. Nah, ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, ya, melakukan perdagangan, selain mereka melakukan perdagangan, mereka juga ingin menyebarkan agama Nasrani. Oke, lalu yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah adanya pengaruh revolusi industri. Nah, anak didik kami tentunya sudah tahu apa itu revolusi industri, ya. Revolusi industri itu adalah ya berubahnya tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin, di mana dengan adanya tenaga mesin ini mereka lebih mudah menemukan perjalanan, ya, yaitu dengan menggunakan kapal, ya, tidak lagi menggunakan apa namanya kalau zaman dulu, kuda, ya kan, atau lembu, ya, dan lain-lain. Itu mereka tidak gunakan lagi menjadi tenaga mesin, yaitu dengan mereka menggunakan kapal, ya. Jadi revolusi industri itu adalah berubahnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin, ya. Nah, dengan adanya pengaruh revolusi industri ini tentunya, ya, bangsa Eropa itu dengan cepat, ya, dengan cepat atau dengan mudah ingin datang ke Indonesia atau ingin membuka jalur pelayaran, ya, atau perjalanan mereka dari daerah mereka kemudian untuk ke Indonesia, ya. Nah, inilah faktor yang ketiga atau yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat negara-negara yang pernah datang ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis, ya. Yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, yang keempat Belanda. Oke, inilah negara-negara Eropa yang pernah memasuki atau datang ke Indonesia. Nah, yang pertama kita akan bahas Portugis, ya. Portugis, ya, tiba di Malaka pada tahun 1511, ya. Ini dulu Malaka masih termasuk ke dalam Malaysia, ya. Masih termasuk ke dalam negara Malaysia dulunya. Nah, lalu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian setelah mereka tiba di Malaka pada tahun 1511, ya, setelah mereka tiba di Malaka tahun 1512-nya mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia, yaitu sampai di Maluku pada tahun 1512. Dan mereka ketika sampai di Maluku, ya, ketika mereka sampai di Maluku, mereka menjalin hubungan dagang ya, mereka menjalin hubungan dagang yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, ya. Jadi ketika pertama sekali mereka sampai di Maluku, ya, supaya mereka diterima, maka mereka melakukan interaksi, yaitu dengan melakukan, ya, hubungan dagang pada masyarakat Indonesia khususnya di Maluku, ya. Inilah pertama sekali Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 dan 1512. Lalu yang kedua Spanyol, ya. Nah, Spanyol tiba di Indonesia tepatnya di Maluku pada tahun 1521, ya, yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano. Mereka melakukan pertama sekali mereka melakukan ekspedisi, ya, untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, ya. Nah, setelah mereka berkeliling, ya, tiba di Indonesia, mereka lihat bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Jadi mereka ingin juga menguasai Indonesia, khususnya rempah-rempah atau perdagangan atau ekonominya, ya. Nah, ketiga Inggris, ya. Inggris adalah salah satu juga negara yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 1597, tepatnya di Ternate Tidore, ya. Dan dipimpin oleh Thomas Cavendish. Dan mereka ketika
sampai di Indonesia atau ketika berhasil melakukan hubungan dagang ya atau interaksi dengan Indonesia ya, kemudian mereka mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama EIC ya, Persekutuan Dagang Inggris yang diberi nama EIC atau East Indian Company ya. Ini adalah kongsi dagang ya yang didirikan oleh Inggris. Oke. Nah, lalu yang terakhir Belanda. Ini adalah negara yang terakhir yang pernah datang ke Indonesia atau menguasai Indonesia. Belanda ini tiba di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya itu di Banten ya, di mana ketika mereka tiba di Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman ya, dan Cornelis de Houtman ini adalah berhasil membuka jalur dari Belanda ke Indonesia. Dan pada tahun 1602 ya, Belanda berhasil mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama VOC ya, Verenigde Oost-Indisch Company ya. Sekali lagi, ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1602, mereka mendirikan kongsi dagang Belanda yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company ya. Nah, ini adalah kongsi dagang yang didirikan Belanda untuk menyaingi ya, untuk menyaingi persekutuan dagang ya atau kongsi dagang yang didirikan Inggris tadi atau EIC ya. Nah, tujuan dibentuknya VOC ya, tujuan dibentuknya VOC yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang. Lalu yang kedua ya, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi Inggris atau Persekutuan Dagang Inggris EIC. Lalu yang ketiga, monopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Jadi Belanda ingin menguasai aktivitas perdagangan rempah-rempah ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ibu harap anak didik semuanya sudah paham ya dan sudah mengerti materi kita hari ini. Dan jika masih ada yang kurang paham atau perlu dipertanyakan, silakan nanti buat di Google Classroom atau melalui grup WA kita ya. Ibu tunggu anak didik kami ya. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya tetap semangat belajar ya, tetap jaga kesehatanmu, dan sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih, bye.